Pemirsa, pemerintah Indonesia menutup sementara kedatangan warga negara asing ke tanah air selama 2 pekan. Aturan itu diputuskan pemerintah agar virus corona jenis baru tidak menyebar di tanah air. Pemerintah Indonesia resmi memberlakukan pembatasan kedatangan warga asing ke tanah air. Langkah ini diambil setelah merebaknya varian baru COVID-19 yang menyebar di Eropa dan Australia. Aturan tersebut berlaku 1 Januari hingga 14 Januari 2021. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan penyebaran jenis virus baru itu lebih cepat. Untuk itu, protokol kesehatan akan diperketat dalam surat edaran baru Satgas COVID-19. Di antaranya, masa berlaku hasil tes PCR hanya berlaku 2 hari. Selain itu, WNI dan WNA yang masuk ke tanah air harus dikarantina selama 5 hari. Pada saat kedatangan di Indonesia, melakukan pemeriksaan ulang RT-PCR dan apabila menunjukkan hasil negatif, maka WNA melakukan karantina wajib selama 5 hari terhitung sejak tanggal kedatangan. C. Setelah karantina 5 hari, melakukan pemeriksaan ulang RT-PCR dan apabila hasil negatif, maka pengunjung diperkenankan meneruskan perjalanan. Sementara itu, pemerintah akan mengecualikan perjalanan WNA ke Indonesia bagi kunjungan resmi pejabat setingkat menteri ke atas. Mereka pun tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Dari Jakarta, Yasin Idris, Andri Panca, TV One mengabarkan. Puluhan warga negara asing yang tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dievakuasi untuk dikarantina selama 5 hari oleh petugas Satuan Tugas COVID-19. Hal ini dilakukan sesuai adanya kebijakan pemerintah melalui surat edaran gugus tugas COVID-19 nomor 3 tahun 2020 guna mencegah penyebaran COVID-19 versi terbaru. Sejak kemarin pemirsa, setiap penumpang yang tiba dari luar negeri wajib melakukan swab PCR dan dikarantina selama 5 hari. Sejumlah WNA mengaku belum mendapatkan informasi dari maskapai. Protokol kesehatan diperketat di setiap pintu masuk kedatangan luar negeri, terutama di bandara. Hingga kini, WNA masih diperbolehkan datang ke Indonesia, namun mulai tanggal 1 Januari hingga 14 Januari 2021, pemerintah melarang warga negara asing masuk ke Indonesia. Semua yang datang dari luar itu valid dari PCR-nya, kemudian tidak ada gejala dan tanda yang mengarah ke arah COVID. Sesudah itu berarti clear dari kami, sehingga kami arahkan kepada gugus tugas, dan gugus tugas ini akan mengarahkan kembali ke hotel-hotel yang sudah dipilih untuk dilakukan karantina, dan pemeriksaan PCR-nya yang awal juga di hotel. Gitu. Seluruh WNA dan WNI itu diharuskan melakukan karantina 5 hari. Nah, itu permasalahannya sebenarnya banyak WNA yang bilang bahwa dia belum dapat pengertian. Nah, ini sebenarnya perlu ditindaklanjuti pada saat maskapai akan mendarat. Itu mestinya sebelum mendarat mereka sudah announcing pada waktu sebelum mendarat bahwa mereka akan dilakukan karantina selama 5 hari ke depan. Informasi terkini dari Bandara Soekarno-Hatta akan disampaikan oleh Yasin Idris. Yasin, Anda melihatnya seperti apa? Apakah WNA yang datang semuanya diawasi secara ketat dan langsung dikarantina selama 5 hari? Ya, Andro, kalau saya gambarkan suasananya pada saat kedatangan mereka ini tiba, ini crowded sekali. Crowdednya ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya mereka yang bertanya dan mereka yang melakukan protes. Sementara petugas Satgas COVID-19 di sini jumlahnya tidak terlalu banyak, hanya puluhan saja. Sementara setiap kali ada pesawat yang landing, mereka ini harus menangani kurang lebih 150 sampai dengan 250 penumpang dalam satu pesawat. Nah, contohnya di belakang saya ini adalah penumpang yang baru saja tadi landing sekitar setengah jam yang lalu yang berasal dari Dubai. Mereka ini sangat alot sekali untuk diberitahu. Tadi pada saat di dalam, setelah mereka landing, pada saat menyertakan hasil tes PCR, mengisi e-hack, mereka juga sudah dilakukan briefing bahwa mereka pada saat keluar dari pintu
kedatangan mereka akan menuju ke hotel-hotel karantina. Mereka sudah mengiyakan hal itu, tapi pada saat ingin naik bus, mereka ini kembali lagi protes, tidak ingin naik bus, tidak ingin menuju hotel yang sudah ditentukan karena mereka sudah melakukan pemesanan hotel sendiri. Inilah yang menjadi permasalahan yang ada di sini. Nah, ada beberapa catatan yang mungkin ini butuh perbaikan dari pemerintah kita. Yang pertama adalah jumlah total hotel karantina itu tidak begitu jelas. Kami tidak tahu di dalam apakah disebutkan semua jumlahnya 17. Sebab jika tadi saya saksikan ada salah satu penumpang dari Australia bahwa dalam lampiran kertas itu hanya tertulis 7 hotel saja. Dan sisanya itu tidak dituliskan namanya, sehingga mereka ini kebingungan untuk mencari sisanya. Kemudian yang kedua adalah butuhnya tenaga informasi yang dapat memberikan informasi secara lengkap kepada WNA ini. Sebab mereka ini kebanyakan datang untuk melakukan wisata menuju ke kota Bali. Tentu ini akan sangat berkaitan dengan pariwisata kita. Apalagi ini sangat berkaitan dengan yang namanya citra Indonesia. Jika mereka tidak mendapatkan informasi yang pasti, informasi yang lengkap, ini akan membuat citra Indonesia semakin buruk seperti itu. Nah, yang kedua adalah penambahan petugas, di mana petugas ini sangat kekurangan sekali jika kami pantau, sehingga agak kesulitan untuk mengarahkan mereka ini. Kemudian selanjutnya adalah yang tadi disesalkan oleh para WNA ini, mereka kan nantinya akan dilakukan karantina selama 5 hari di hotel. Sementara mereka ini sudah melakukan pemesanan tiket ke Bali, kemudian ada juga yang ke Palembang, bahkan ada juga yang ke Lampung. Lah, ini mereka pada saat ingin melakukan refund tentunya tidak bisa karena hari yang sudah dekat seperti itu. Begitupun dengan hotel yang sudah mereka pesan, mereka meminta supaya pemerintah Indonesia ini ada kebijaksanaan seperti itu. Bagaimana solusi ke depannya sehingga dapat ada win-win solution antara penumpang yang baru saja diberitahu pada saat landing di Jakarta ini dengan regulasi yang mendadak tentunya ditetapkan oleh Indonesia seperti itu. Kemudian jika kita lihat lagi di belakang ini ada setidaknya 5 sampai dengan 7 bus yang disiapkan setiap kali ada pesawat dari luar negeri yang landing, di mana 7 bus ini nantinya akan membawa mereka ke masing-masing hotel yang sudah ditentukan. Namun para WNA ini tidak bisa memilih mereka mau menginap di hotel mana. Mereka nantinya diharuskan untuk ikut mobil, terserah mereka ikut mobil ataupun bus yang mana saja. Nanti bus tersebut akan membawa mereka ke hotel karantina tersebut. Nah, di sana mereka pada saat tiba harus melakukan tes PCR kembali, di mana biayanya kurang lebih 800.000 ditanggung sendiri oleh mereka. Kemudian untuk penginapan biayanya per malam adalah 1 juta. Artinya total jika mereka 5 hari menginap ada 5 juta untuk biaya penginapan, ditambah 800.000 untuk biaya tes PCR. Yang kedua adalah yang dipersoalkan juga pada saat mereka di karantina ini siapa yang mengawasi mereka, sebab jika tidak diawasi tentu saja mereka bisa saja dapat bertemu dengan keluarganya. Bahkan di sini tadi tidak sedikit dari mereka yang sudah dijemput oleh kerabat mereka, keluarga mereka, namun karena kesigapan petugas TNI, Polri, tim Satuan Satgas ini membuat mereka pada akhirnya harus dipisahkan juga, di mana mereka tetap dipaksa untuk masing-masing naik ke dalam bus untuk melakukan ataupun menuju ke tempat karantina. Kemudian hal lainnya juga yang dapat saya informasikan, beberapa yang mereka minta itu tentunya adalah tadi pendampingan pada saat mereka tiba di sana, apa saja yang harus mereka lakukan. Ini harus ada informasi yang lebih jelas sehingga mereka nantinya dapat selama 5 hari itu dapat melakukan aktivitas apa saja biaya yang nantinya akan mereka kenakan. Nah, jika mereka tetap ngotot tidak ingin tinggal di hotel karantina, nantinya mereka hukumannya tidak mendapatkan stempel. Stempel inilah yang nantinya akan mempunyai kepentingan untuk keberlanjutan. Artinya jika mereka tidak mempunyai stempel yang tertera di dalam surat bahwa mereka sudah melakukan karantina selama 5 hari, mereka tidak akan di-ACC apabila ingin melakukan perjalanan kembali ke negara mereka ataupun terbang di wilayah Indonesia. Jadi kuncinya nanti ada pada stempel dalam suratan keterangan bahwa mereka sudah melakukan karantina selama 5 hari. Andrew. Baik, terima kasih Yasin atas laporan Anda langsung dari Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pemirsa, penceramah Abdullah Gimnastiar atau Agim mengumumkan dirinya positif COVID-19.